Halo, saya Rahmani Sanggarayuni Fitri. Kali ini saya akan membahas materi tentang liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang adalah utang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tangguhan, dan lain sebagainya. Hutang obligasi ini muncul akibat perusahaan ingin menambahkan modal yang dimiliki, namun perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan saham baru, sehingga perusahaan menerbitkan surat hutang obligasi. Nah, obligasi ini dianggap sebagai kreditur bagi perusahaan, karena perusahaan akan mengembalikan dana yang diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Obligasi ini memiliki return atau pengembalian. Kalau di saham itu pengembaliannya dalam bentuk dividen, kalau di obligasi itu dalam bentuk bunga atau kupon obligasi. Selanjutnya itu ada wesel bayar. Nah, wesel bayar ini muncul dalam sebuah perusahaan sebagai hasil dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi ketika pelanggan tidak membayar secara tunai, melainkan menjanjikan pembayaran di masa mendatang dalam bentuk wesel bayar. Nah, perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar itu hampir sama. Keduanya dinilai berdasarkan nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, termasuk pembayaran pokok dan bunga. Liabilitas jangka panjang diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya, dan kemudian menyesuaikannya dengan nilai arus kas masa depan yang diharapkan. Dan juga, perusahaan memperhitungkan biaya yang harus dibayarkan atas liabilitas jangka panjang tersebut dengan mengacu pada tingkat suku bunga pasar yang berlaku pada saat itu. Setelah diakui, utang jangka panjang tersebut dinilai kembali dengan cara yang disebut amortisasi, menggunakan metode yang disebut suku bunga efektif. Nah, dengan cara ini, nilai utang tersebut akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Setelah semua hutang tersebut telah dibayarkan, perusahaan akan berhenti mengakui utang jangka panjang tersebut dalam catatan keuangannya. Artinya, ketika utang sudah lunas, perusahaan tidak akan lagi mencatatnya sebagai kewajiban di neraca mereka. Itu saja materi mengenai liabilitas jangka panjang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.